Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare, kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahan itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus menggambarkan perbuatan dosa seperti orang yang sedang berutang. Barang siapa tidak melunasi utangnya, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Mereka dapat keluar kalau mereka melunasi segala utangnya. Perbuatan dosa itu mengantar kita masuk ke dalam penderitaan. Maka kita harus membayar utang kita dengan melakukan pertobatan. Mari Bapak Ibu, setiap hari, setiap tahun dalam masa Prapaskah, kita diberi kesempatan untuk memperbaharui diri kita. Selama kita masih hidup dalam dosa, kita berhutang. Kita harus membayar hutang kita dengan melakukan pertobatan, melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada kita, agar kita bisa menikmati kebahagiaan di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, relasi kita yang baik dengan Allah harus diwujud nyatakan dalam relasi yang baik pula dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Persembahan kepada Allah menjadi bermakna apabila kita berdamai dengan semua orang. Jangan sampai kita mempersembahkan kurban yang terbaik bagi Allah, tapi kita menyimpan kemarahan, kebencian, iri hati, dendam. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, kalau dengan sesama yang di depan mata kita pun kita sulit untuk memberi pengampunan? Maka mari Bapak Ibu, kita kembali selama 40 hari retret agung ini memperbaiki diri kita, membayar segala utang-utang dosa kita dengan melakukan pertobatan, melakukan amal kasih sebanyak mungkin, agar kita termasuk golongan orang-orang yang boleh menikmati sukacita dalam kebahagiaan di surga. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang bergumul dengan beban yang berat. Engkau tahu siapa mereka Tuhan. Dampingi mereka satu persatu. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Kalau boleh, bawalah mereka keluar dari setiap pergumulan hidup mereka. Tuhan, mampukan kami juga untuk mencintai Engkau dalam diri sesama kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.